wabarakatuh. Bapak Ibu, kita mulai untuk mempraktekkan membuat yang namanya ekoenzim, di mana untuk guna manfaat sudah saya share di grup, sehingga manfaatnya apa itu ternyata memang manfaatnya banyak sekali. Cuma kalau kita belum mempraktekkan, oh gunanya apa benar seperti itu, mungkin ya kurang percaya kalau kita belum menggunakan. Nah sekarang kita coba kita buat ekoenzim. Nah ekoenzim ini sendiri, cara membuatnya kita lihat dulu ukuran tempat, kapasitasnya seberapa. Nah ini adalah kapasitasnya adalah 30 liter. Untuk air adalah maksimal 60% dari kapasitas tempat. Jadi kalau ini 30 liter berarti hanya 18 liter. Lah sisanya untuk apa? Lah sisanya itu nanti untuk sirkulasi udaranya, untuk udaranya bukan untuk sirkulasi, karena itu memang perlu. Terus nanti perbandingannya 1% 1 bagian ini tetes tebu. Ini bisa menggunakan molase atau tetes tebu, atau gula Jawa atau gula aren, tapi tidak bisa menggunakan gula pasir. Tapi yang perlu diingat, gula Jawa atau gula aren itu tidak boleh dimasak dulu. Jadi ya gula seperti itu langsung diiris-iris biar cepat, nanti langsung dimasukkan. Jadi ini karena ini volumenya 30 liter, berarti nanti hanya perlu 18 liter air. Ini untuk kapasitasnya. Kemudian bahan organiknya ini bermacam-macam, ya memang sebenarnya sisa, tidak harus beli yang baru. Sisa rumah tangga, tetapi jangan yang sudah dimasak, yang masih mentah. Oh potongan sayur yang sudah tidak dipakai. Ini juga bisa pokok sekilo rungono, ditampung dulu nanti ditambah itu, tapi kita harus tahu ukurannya, karena kunci utama, kunci keberhasilannya adalah komposisi ini. Kalau komposisi ini berbeda atau salah, nanti juga hasilnya akan berbeda. Jadi untuk bahan organik ini juga disarankan minimal 3 macam. Dan nanti hasilnya juga dari apa istilahnya, karakter dari bahan itu sendiri. Makin banyak Ya, nggak apa-apa. Jadi warnanya, jenisnya. kan maksimal 3 asal komposisinya tepat. minim. Jadi ini perlu 3 bagian. 3 bagian, kalau satu bagiannya 1,8. Ini tadi sudah saya timbang, ini 1,8 liter, kalau itu menggunakan kilo. Kalikan 3 berarti nanti itu 5,4 kilogram. Tadi sudah kita ukur. Terus ini Sama. jadi saya ulangi, kapasitas ini 30 liter, berarti kita menggunakan maksimal nanti 60%-nya. Jadi airnya adalah 18 liter. Kemudian molase atau tetes tebunya, 1 bagian dari itu berarti 1,8. Ya, perbandingannya 1:3:10, ya Kak? Jadi ini 1 bagian. Kalau 1 bagian 1,8 kali 10 kan 18. 1,8. Terus bermacam-macam bahan organik ini yang kita perlukan untuk volume segitu. Itu jumlahnya atau beratnya 5,4 kg. Lah baru mulai membuat. Yang perlu diketahui, untuk membuat ini bahan-bahan harus bersih, dicuci. Ya, karena ini nanti bisa juga untuk kumur sebagai ganti apa laserin. Listerin itu bisa untuk ganti itu. Karena ini juga bisa berfungsi sebagai antibiotik untuk mendetok racun-racun yang ada di tubuh, bisa dengan cara merendam kaki, dicampur itu airnya, minimal airnya itu ini di atas mata kaki sedikit,
Tuh. Mungkin sampai di situ dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau proses penggunaannya Mas, ketika sudah jadi prosesnya kan untuk campuran dengan airnya ketika misalnya untuk pupuk tanaman. Ini bermacam-macam untuk penggunaannya, tergantung penggunaannya ya. Cuma saya tidak hafal satu persatunya. Untuk menjernihkan air umpamanya, itu juga tergantung volume yang mau dijernihkan berapa. Kalau Dano kemarin itu 1:1000 ya. Kalau nggak salah 1:1000 itu sudah bisa menjernihkan, karena kan juga kondisi Dano, kondisi air itu juga kadang keruh. Nah ini bisa untuk menjernihkan. Kalau untuk menjernihkan ini saya sudah mempraktekkan. Jadi memang air yang tadinya air pekat ini dengan dicampur ini sudah bisa jernih, jadi kotorannya atau endapan itu sudah menyendiri. Berarti untuk membersihkan akuarium bisa Mas? Bisa, jadi bisa dicampuri, bisa. Itu ada lagi. Dan kalau untuk ini nanti arahnya nanti tanggal 26 Desember. Ini rencananya nanti penyemprotan ekoenzim ke udara, ya, penyemprotan ke udara. Lah ini digunakan ya tujuannya memang karena udara di dunia ini kan sudah karena pemanasan global ini juga tidak menentu cuacanya dan panasnya juga tidak karuan. Terus lah ini memanfaatkan itu. Ini bukan bahan-bahan, artinya bukan hanya dicoba terus langsung. Lah ini juga sudah diteliti seorang dokter. Jadi secara uji klinis sudah dibuktikan dan dikembangkan di Malaysia. Nah, Indonesia ini juga membentuk suatu komunitas yang mengembangkan ini. Mungkin itu sudah bisa ya. Nah, penutupannya nanti. Nanti penutupannya nanti. Jadi nanti langkah yang pertama ini kita isi air sebanyak 18 liter. Nah, bisa dipraktekkan 18 liter. Nah ini sampai ujung atasnya ini, ya, ini 1 liter. Nah, ya ini memang tadi keberhasilan ini karena komposisi. Kalau komposisi tidak tepat, ini juga nanti keberhasilannya juga. Langkah pertama ya, takaran untuk air 1 ember besar seperti ini ya. Takaran pertamanya airnya 18 liter. Itu ya sudah 1 liter, cuma kan nanti kita enggak, karena hanya buat satu, kalau buat banyak ya buat ukuranan itu. Nah, berikutnya bahan organik yang sudah kita siapkan ini dimasukkan. Berarti ini perlu 5,4 kg bahan organik. 5,4 5 kilo. Dan perbandingannya kan 3. 5,4 sudah campur semuanya toh, Pak? Kalau sudah, Wajah bayi kita tutup dulu dengan plastik. Langkah terakhir ditutup dengan plastik.
talinya, tali. Sampai ada udara yang keluar. Tapi rapat. Dia busuk. Betul-betul rapat sekali. Ditali dulu. Apa sini iki? Rezeki mantep. Rezeki mantep. Yo. Kencang, Pak. Ditempatkan di tempat yang seduh ya mungkin. Terus jangan kena matahari langsung. Subtropis 6 bulan, tropis 3 bulan. Kira-kira berapa minggu? 3 Ini bulan 90 hari. 90 hari, 3 bulan. Subtropis, subtropis. Desember ya, Pak. Ya nanti anu ditulis sih. Nah setelah itu ini kita laban. Pokoknya ini yang nembus setahun kurang 3 bulan. Anu jenengan minta kertas Setahun kurang nanti 6 bulan. Kurang 9 bulan. tanggal membuat. Tapi dalmawan yang ini. Setelah ini ditutup. Nah ditutup ini. 8 lagi. Ya Ora. dilakban lagi. Dilapan ya kan. Keadaannya piye kok dari 3 bulan oleh berapa? Boleh. 6 bulan nek tropis. Tapi jangan terlalu lama Bu. Oh, lah ya maksudnya Jos. Nah ini proses untuk pembuatan ekoenzim dari awal sampai akhir. Nah ini setelah selesai seperti ini, nanti disimpan di tempat yang teduh, jangan kena matahari langsung sampai nanti 90 hari. Untuk pengecekan sebenarnya dalam 1 minggu itu dicek dibuka. Nah ngecek dibuka itu tujuannya apa? Apakah memang proses itu berjalan sesuai yang kita harapkan? Artinya tidak ada pembusukan karena bakteri pembusuk sehingga nanti timbul belatung. Nah, karena dengan proses yang salah mungkin ada tadi kurang bersih, ini bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kalau terjadi seperti itu nanti dipanaskan di matahari sampai beberapa kali sampai nanti. Setelah itu nanti ditutup kembali, disimpan kembali. Proses tetap diteruskan sampai 90 hari. Nanti kalau Pak ya ditutup rapat lagi seperti ini. Ini untuk prosesnya. Demikian, ini proses dari pembuatan ekoenzim dari awal sampai akhir, dari penimbangan sampai akhir sehingga selesai tinggal ditutup. Nah, ditutup sampai selesai nanti tinggal tunggu proses akhir. Ya, demikian untuk pembuatan ekoenzim Korwil Pendidikan Kecamatan Korwil. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti proses pembuatan ekoenzim bersama Bapak Ibu Guru PJOK Korwil Pendidikan Kecamatan Ngawen. Semoga berhasil.